Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mata kuliah Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembahasan wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negara tersebut untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Tujuan wawasan Nusantara. Secara umum, ada dua tujuan utama dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga turut tercermin di wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, tujuan ke dalam. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalam adalah untuk menjunjung kepentingan nasional serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari wawasan Nusantara di Indonesia sudah sangat sejalan dengan dasar negara dan dasar konstitusi negara kita, yaitu untuk membina kedamaian nasional dan internasional, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai konsepsi ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan wilayah. Fungsi wawasan Nusantara yang kedua, sebagai pembangunan nasional, adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
Fungsi wawasan nasional yang ketiga adalah sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik dan geostrategi regional, serta upaya pertahanan dan keamanan yang lainnya. Indonesia dianggap sebagai suatu kesatuan wilayah yang di dalamnya ada unsur-unsur kekuatan yang dapat melindungi negara. Yang keempat, wawasan nasional sebagai wawasan kewilayahan. Artinya, wawasan Nusantara akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepulauan. Asas kepulauan mengandung arti bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan yang utuh. Sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan unsur pemisah. Faktor yang kedua adalah kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai oleh Belanda dinamakan Nederland Oost-Indische Archipelago. Itu wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Banyak nama yang dipakai untuk kepulauan ini, diantaranya Hindia Timur, Insulinde, Nusantara, Indonesia, dan Hindia Belanda atau Nederland Indi. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia, meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tapi ciptaan orang Barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India, dan Nesos berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebesaran. Sebutan Indonesia merupakan ciptaan ilmuwan J.R. Logan dalam Journal of Indian Archipelago and East Asia. Pada awal abad ke-20, Perhimpunan para Mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut diri dengan Perhimpunan Indonesia dan membiasakan memakai kata Indonesia. Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kata Indonesia dipakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air, dan bahasa, sekaligus menggantikan sebutan Nederland Oost-Indie. Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai dengan sekarang. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan hukum laut internasional, dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Yang pertama, res nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki. Yang kedua, res immunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang ketiga, mer liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang keempat, mer clausum, atau the right and dominion of the sea, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Pada waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Yang kelima, Archipelagic State Principle, asas negara kepulauan, yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut internasional. Saat ini, Konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Di samping itu, ada keinginan untuk mendayagunakan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien,
konservasi dan pengkajian sumber kekayaan hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Pengertian kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian. Yang kedua, laut teritorial. Laut teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu negara, pantai mencakup daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial itu. Yang ketiga, perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam ZEE, negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan. Yang kelima, landas kontinen. Landas kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil. Tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500 meter. Faktor yang keempat, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada tanggal 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan yang ketiga, ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Yang kelima, karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 pulau. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi, yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km persegi dan luas perairan 3.166.163 km persegi. Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, maka luas wilayah daratan Indonesia menempati urutan ke-14. Unsur wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari wadah, isi, dan tata laku.
Wadah merupakan suatu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah dari berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Unsur yang kedua adalah isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan, yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua dari unsur isi adalah asas, yang merupakan keterpaduan semua aspek kehidupan nasional yang mempunyai ciri manunggal, utuh, menyeluruh, yang meliputi satu, kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Satu, kesatuan politik dalam arti satu, undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya, serta satu, ideologi dan identitas nasional. Satu, kesatuan sosial budaya dalam arti satu, perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu, tertib sosial, dan satu, tertib hukum. Satu, kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Satu, kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, SIS-HAN-KAM-RATA. Satu, kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Unsur wawasan Nusantara yang ketiga adalah unsur tata laku, yang di dalamnya diwujudkan dalam dua unsur. Yang pertama adalah tata laku batiniah, yang berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Unsur tata laku yang kedua adalah tata laku lahiriah, yang merupakan kekuatan kata serta karya atau perbuatan. Hal ini akan terwujud dalam tata perencanaan, tata pengendalian dalam sebuah proses pembangunan nasional, serta tata pelaksanaan. Itu semua adalah unsur dari wawasan Nusantara. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.